Umbro-umbro semua, breeding dalam ruangan, tapi burungnya nggak pernah kena sinar matahari. Caranya pakai lampu remang-remang. Ya itu mutasi yang saat ini masih di Indonesia masih jarang, dalam artian masih langka. Iya. Ya. Mutasi apa ya itu? Mutasi Yumo. Yumo. Ya. Sekarang saya tanya tentang apa sih kendala dan penyakit-penyakit yang umum dialami oleh zebra ya, terutama. Karena apa? Zebra ini kalau mutasinya tertinggi, harganya udah 20 juta. Nggak main-main ini. Kita ngerawat burung 20 juta harus dengan rawatan yang benar. Kira-kira gimana? Satu, kalau semakin tinggi tingkat mutasi zebra itu dia semakin rentan. Semakin rentan ya. Kan kalau orang bilang itu kaboten mutasi. Kaboten mutasi. Gelarnya terlalu tinggi. Gelarnya terlalu tinggi ya. Dia kalau kena angin nggak berapa kuat. Oh, nggak boleh, berarti semakin tinggi mutasi. Lokasi breedingnya nggak boleh banyak angin nih. Ya, semakin tinggi mutasi jangan terlalu sering kena angin. Kasih tolak angin mungkin dong. Oh, bisa juga ini. Kasih tolak angin. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Terus penyakit nih. Penyakit apa yang sering dialami oleh zebra finch? Yang pertama, sering kalau kelembapannya turun atau terlalu tinggi, itu biasanya kenari itu biasanya apa? Jamuran. Kaki, nah, bersama. Jamur ya. Jadi biasanya itu justru bukan dari jamur, malah parasit. Parasit ya. Tungau. Ya, tungau ya. Tungau. Ternyata burung finch itu ada tungaunya. Kalau udah ada tungaunya, itu ciri-cirinya apa? Kalau udah parah kakinya bengkak, ciri awal mulai masuk kakinya diangkat. Kakinya diangkat dulu. Diangkat sebelah. Nanti setelah itu kakinya bengkak ke sisi, terus kayak ada kropeng. Kalau kelamaan dari tangan seperti itu. Oh, akhirnya jadi kayak borok mungkin. Kayak borok. Itu karena gigitan tungaunya atau gimana? Karena tungau sendiri itu kan sebenarnya tidak makan apa namanya apa itu ya? Atau menghisap darah? Tungau enggak, tungau dia mengambil di bawah kulitnya. Membuat apa ya? Terowongan. Di bawah kulit. Terowongan di bawah kulit ya. Jadi kalau udah kena tungau, kakinya diangkat, terus agak korengan, ya. Itu solusinya apa? Ya kita tanya dokternya. Ilmu terus. Gimana dok? Yang pertama jelas kita pakai itu yang anti parasit, banyak itu yang dijual. Boleh nggak sebut salah? Kalau susah nyari di pet shop itu buat anti tungau, semprot aja kakinya. Disemprot ya? Dibersihkan dulu ruas-ruas kakinya, semprot. Semprot. Jadi dimandikan itu ya? Nggak usah, kakinya aja. Kakinya aja. Oh, kakinya aja. Kalau disemprot berarti dipegang ini. Nggak bisa kayak mandi ya? Nggak bisa. Nggak boleh kena bulu. Nggak masalah kalau kena. Nggak masalah, teman-teman. Jadi dibersihkan. Kalau yang paling simpel, yang pertama itu dibersihkan setelah. Kalau susah, pakai rodalon udah cukup. Pakai rodalon. Ya. Di dipping. Berarti di dipping itu dicelupkan. Paling selama 5 menit udah cukup. 5 menit menurut. Waduh, 5 menit agak lama. Terus ketayel-tayel lagi. Anggap aja itu kayak kita pijit itu. Oh, pijit ya? Iya, kakinya direndam dulu. Oke. Kalau itu dari sisi parasit. Kalau sisi virus ada nggak ini? Kalau virus saya belum nemuin. Belum nemu. Di zebra belum ada sama sekali. Biasanya apakah masuk itu titilo ya? Titilo, ini yang mau saya tanyakan. Setiap unggas pasti ada titilonya. Gimana penanganannya ini? Titilo sendiri itu kan saya lihat itu di burung, saya rasa di tempat saya jarang masuk. Jarang. Nah, cuman sekali masuk susah pengobatannya. Itu predisposisi kok ya. Penyebab awal itu karena kandang kurang dibersihkan, gampang gitu aja. Jadi virus itu timbul karena kandang kurang dibersihkan. Jadi tumbuh penyakit ini. Buat teman-teman harus rajin-rajin bersihin kandang. Jangan lupa juga ketika kita masuk di kandang Pak Dokter yang satu ini, di tiap dindingnya
pasti ada tulisan untuk apa yang dilakukan pertama kali. Salah satunya untuk membersihkan kandang, teman-teman. Nanti ada di slide apa aja sih catatannya beliau ini, bisa ditiru buat teman-teman supaya nggak lupa. Supaya nggak lupa. Terus ada lagi kira-kira? Oh ya, satu lagi yang terutama yang di burung golamadin yang sering masuk itu penyakit air submite. Air submite apa itu? Lagi-lagi itu parasit pada kantong suara. Parasit kantong suara berarti ada di tembolok atau di kerongkongan? Kantong suara. Oh, ada yang bunyi teot-teot itu. Ya, kan kalau burung ocek kan ada kayak kantong masuk di situ. Oh, bikin apa? Mereka nggak bunyi. Bikin apa? Satu gejalanya pilek bersin pasti. Oh, bukan flu ya berarti? Bukan flu, kan burung golamadin pasti kena itu. Okay. Pasti kena. Pasti. Rata-rata ya. Tapi kalau udah kena, chance atau kemungkinan hidupnya itu gimana? Masih panjang. Kalau diobati dengan benar enggak masalah. Obatnya apa nih? Obatnya apa? Kalau saya pakai lokal aja, punyanya 1, 2, 3 itu pakai Vertol. Vertol namanya ya. Kalau susah nyari Vertol, di online ada namanya apa itu? Air submite. Bukan martel lah, apa itu? Martel. Waduh. Palu. Namanya Sket. Oke. Jadi bro semua bisa searching di Google atau bisa pakai produknya 1, 2, 3 apa namanya? Vertol. Untuk pengobatan pada golamadin ya. Golamadin di kantong suaranya para sahabat Republik Burung. Sebenarnya dari tadi ini saya jadi bingung sebenarnya. Perbedaan jantan sama betina gimana sih pada zebra finch ini gimana, Dok? Kalau untuk warna standar muda itu dari pipi. Yang jantan plus pasti ada pipinya. Warna pipi. Ada warna pipinya ya. Berarti ada orange-nya nempok gede gitu, Dok. Untuk awal identifikasi seperti itu. Cuman yang membahayakan nanti pada waktu mutasi black chick, dua-duanya ada pipinya. Oh, berarti ada tompelnya hitam gitu di pipi. Itu dua-duanya. Jadi mereka mau mangkal dari menor kayak gitu. Yang bedakan nanti black chick itu dilihat dari garis dadanya. Garis dadanya. Di jantan pasti ada garis zebra. Garis zebranya ya. Kalau betina? Nggak ada. Oke, berarti tadi yang mutasi standar atau warna standar itu pembedanya adalah di pipinya. Kalau di pipinya nggak ada warna pekatnya atau orange-nya, berarti itu betina. Kalau di black chick di dadanya. Jadi kalau betina tidak ada garis dadanya. Kalau untuk di mutasi-mutasi lain apakah beda, Dok? Ada bedanya. Apalagi, Dok, yang ada di mutasi yang lain nih, jantan betinanya. Karena apa? Ini bisa dilihat visual langsung, teman-teman. Jadi buat teman-teman atau sahabat Republik Burung tidak lupa kalau memilih atau tidak salah untuk memilih. Jadi sudah bisa dibedakan secara yang agak lebih tinggi itu bingung kalau kata-katakan orang ini jantan betina, lihat dari flanknya. Biasanya flank kalau jantan lebih pekat ada bintik-bintik titiknya. Oh iya, flank itu apa sih, Dok? Flank dalam artian orang Jawa itu lempeng perut, samping perut. Ya, di samping perutnya ada kayak gimana ya? Ada jantan betinanya. Marking bintik-bintik putih. Bintik-bintik putihnya. Berarti yang bintian itu jantan atau betina, Dok? Jantan. Jadi kalau ada bintiknya di samping perut adalah jantan untuk dimutasi-mutasi tertentu, teman-teman. Sedangkan nih mutasi kalau standar dari ternakan Pak Dokter ini kira-kira harganya berapa sepasang nih? Nah, kalau om-bro semua pada penasaran nih, nanti pengen nanya apa malu, gampang. Kalau setelah lihat yang video ini, kalian jadi nggak malu. Coba dong. Terus terang untuk mutasi paling dasar sesuai size dalam artian itu standar juga. Saya lepas biasanya itu 400 sampai 500. Sepasang, teman-teman. Dan itu bukan dewasa, masih remaja ya. Siapan. Jadi masih siapan itu antara 400 dan 500. Sedangkan umur berapa, Om? Umur berapa? Siapan rata-rata umur 4 bulan. Umur 4 bulan.
Dan misalnya ini dok, kalau misalnya ada rekan-rekan atau teman-teman dari umbro semuanya ini dari Republik Burung, kalau induan dijual nggak sih dok? Ya kan? Terus terang kalau masalah indukan itu kalau ada yang sama jenisnya dalam artian untuk nyetak mutasi yang sama pasti saya kasih. Begitu. Kalau dokternya punya spare pasangan pasti dikasih. Karena rasanya dokter ini milih Vince ini, si zebra ini benar-benar karena senang. Kalau nggak salah juga beliau ini juga foundernya dari komunitas ya? Iya, komunitas apa dok? Ayo, kita cerita nih tentang komunitasnya di Kota Gresik. Ya, apa nih dok komunitasnya kalau nih? Di Gresik sendiri untuk masalah kopdar terus terang itu belum seberapa terbentuk ya. Lebih sering itu yang di Surabaya. Justru Surabaya lebih ramai. Surabaya. Nama komunitasnya dok? Indonesian Vince Surabaya. Indonesian Vince Surabaya ya. Jadi dari Gresik masih ke Surabaya nih buat kopdarnya. Mungkin suatu saat Gresik punya komunitas sendiri dan Vince ini ternyata tidak kalah loh dengan burung-burung lainnya untuk di breeding dan secara komersialnya. Komersialnya juga masih bagus sekali. Berapa bulan ini dok biar dia bisa produksi? Idealnya nih, kalau kita ngomong dari anakan sampai masa produksi yang bagus, itu kira-kira umur berapa dok? Saran sih untuk biar produksi lancar dalam artian itu kasus di zebra kalau usia muda. Ini ngomong di kandang saya ya. Iya, saya pernah coba trial error itu usia 4 bulan saya kawinkan rata-rata hampir 85% buang anakan. Bermasalah ya. Jadi umur segitu jangan dikawinkan dulu. Nah. Itu kira-kira umur segitu masih SD atau TK itu dok? SMP. Masih SMP. Terus untuk idealnya dok? Ya. Minimal paling enggak itu 7 sampai 8 bulan. Itu udah bisa pandai merawat anak. 7 sampai 8 bulan. Nah, keuntungannya kalau kita ngawinkan burung pada masanya 7 sampai 8 bulan, apa ini dok? Sekali produksi sampai 8 butir. Waduh, hebat. Berapa bulan dok periode antar produksinya? Setelah lepas HP, selang 10 hari udah telur lagi. Wih, cepat loh. Gak usah ditabung duitnya beliin Vince. Dijamin. Kita bisa bisnis kecil-kecilan di rumah dengan modal yang kita mampu. Lumayan loh, per bulan dapat. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya, kita kerja dari rumah nih. Buat teman-teman semua sahabat Republik Burung, kerja dari rumah dapat cuan. Thank you udah nonton liputan kami. Stay tune di channel kami dan jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Uripmu soro. Like dan komen.